Oke deh, aku pengen bacain satu cerita dari teman kalian, boleh ya? Dari Babocing gue yang udah masuk, boleh nggak? Tapi aku nggak tampilin di layar ya, karena aku nggak tahu juga, ini dia nggak bilang juga boleh apa nggak ditampilin gitu. Mau nggak? Kayak gitu aja kali ya, boleh ya? Boleh, oke. Ini ada satu curhatan dari teman kita. Aku nanti next time kalau kalian kirimin email mungkin bisa disampaikan di awal juga. Ini mau dikasih tahu nggak namanya atau nggak? Takutnya kalian tuh pengennya di mention ya. Nanti bilang aja, kalau nggak juga nggak apa-apa. Oke. Pagi itu aku sedang bimbingan di sekolah untuk persiapan lomba. Ini kelas berapa ya? Kelas Anyong juga Ota. Ini kalau umur 16 tahun tuh kelas berapa ya? 16 tahun itu kelas berapa ya? Pagi itu aku sedang bimbingan di sekolah untuk persiapan lomba. Ada tulisannya. Aku masih kelas 9. Astagfirullahaladzim. Ini kelas 9 itu kelas berapa? 6, 7, 8. Oh, 3 SMP. Baik. Kelas 9 ya. Aku masih kelas 9. Ketika ada satu notifikasi WhatsApp tanpa nama muncul di HP-ku. 9? Iya kan? Kelas 3 SMP kan? Bener kan? Kok kalian salah semua sih? Saat itulah dia muncul. Hai, siapa nih muncul? Oke. Bentar ya, aku suka heboh nih kalau ada yang muncul-muncul nih ya. Oh, jadi dia masih kelas 9, ada notifikasi WhatsApp di HP-nya. Dia bawa HP ke sekolah. Anak zaman sekarang ya, aku kurang relate ya sama orang yang bawa HP ke sekolah tuh, karena di zaman saya tidak ada anak-anak bawa HP ke sekolah. Ya, kami tuh baru punya HP pas kuliah. Itu pun semester berapa ya? Ya, ada zaman itu HP masih susah ya, geng. Saat itu ia muncul, dia adalah teman SD-ku. Mungkin ia hanya bersilaturahmi, pikirku. Kami hanya mengobrol sebagai seorang teman hingga akhirnya tanggal 25 Januari 2020. Oh, ini cerita kapan sih? Oh, sudah lama ya. Sebuah acara di SD lamaku mempertemukan kami kembali. Aku masih kelas 9 ketika dia mengatakan, oh my god, cowok temennya. Cowok temennya. Apa sih ini? Oh my god. Kami hanya mengobrol sebagai seorang teman hingga akhirnya tanggal 25 Januari 2020 sebuah acara di SD lamaku mempertemukan kami. Aku masih kelas 9 ketika dia mengatakan perasaannya di lorong sekolah. Oh my god. Oke, dia sudah menyukaiku sejak kelas 7, kelas 1 SMP. Aku bingung dari mana perasaan itu muncul jika kami bahkan tak pernah bertegur sapa. Seru ya ceritanya ya. Saat itu aku tak merespon perasaannya. Mungkin ia merasa aku juga sudah menolaknya. Tapi aku justru merasakan kekaguman. Mampus dah. Emang begini nih, perempuan itu jangan dimainin geng hatinya. Dia tuh bisa tanpa ada rasa apapun terus bisa jadi, duh jangan, kasihan perempuan itu. Makanya gue tuh takut kalau ngechat orang random pakai emoticon apa segala macam. Tuh perempuan tuh sensitif banget. Tapi aku justru merasakan kekaguman. Tak pernah sekalipun aku menemukan lelaki sepertinya. Wah tuh kan, tadi dari yang gak pernah bertegur sapa, jadi mendadak merasa tak pernah sekalipun aku menemukan lelaki sepertinya. Aku tak pernah menemukan lelaki seperti dia di SMP-ku. Oh, di SMP-nya tuh gak ada cowok kayak dia. Dimana kebanyakan anak-anak. Iklan dulu ya. Keep being husnuzantu Allah. He knows what's the best for us, insya Allah. Sarang hayo babocingu. Semangat terus sajang nih. Kurang dari 3 gelombang-gelombang. Kenapa Anda bacanya begitu? Itu bahasa Inggris. Kenapa lebih pintar bahasa Korea daripada bahasa Inggrisnya? Itu siapa namanya tuh, Mbak AI? Astagfirullahaladzim. Ya, Henofidus ya. Aduh. Ya. Makasih ya. Makasih supportnya. Sabar, gue jadi mau cerita gara-gara ini iklan gak jelas sih ya. Makasih lo tapi. Rini Inisma, assalamualaikum, lama tidak online bro. Fuad watching from Malaysia. Halo Malaysia ya, semoga Upin Ipin cepat besar ya, jangan kecil-kecil terus itu, tak tumbuh-tumbuh. Kenapa Upin Ipin tuh ya? Ya kita lanjut lagi nih ya. Gimana tadi?
Makasih Syaifullah udah subscribe. Oke, sama sampai tadi ya. Oke, dia merasa cowok ini tuh cowok yang berbeda karena di SMP-nya itu nggak ada cowok kayak dia. Kebanyakan anak-anak cowok di SMP-nya dia hanya menunjukkan kenakalannya. Nah ini bener nih, bagus nih ya. Jadi kebanyakan emang cowok-cowok di SMP-nya katanya hanya sok-sokan nakal-nakal kayak gitu. Nah semua ibadah-ibadahnya itu membuat aku kagum si cowok ini. Dan dia mirip ayah. Oh my god. Oke. Seorang yang aku sangat ingin dekat dengannya, namun selama ini tak pernah terjadi karena seluruh kenakalanku semasa itu. Oke, baik. Jadi dia ngerasa si cowok ini mirip papanya. Terus dia ngerasa kagum gitu ya. Setelah kejadian itu, kami sering bertemu di tryout ujian nasional yang diselenggarakan beberapa SMA di sekitar SD lamaku. Oke, kami hanya bertemu sebentar. Namun waktu yang sebentar itu membuat perasaanku beralih. Dari sekedar kekaguman menjadi perasaan suka. Susah. Perasaan ini beda, tidak seperti biasanya. Entahlah, aku pun tak tahu mengapa begitu. Sabar ya, sabar. Aku pun tak tahu mengapa begitu. Iya, kamu nggak tahu. Emang bukan kerjaan kamu, itu kerjaan. Nanti aku kasih tahu siapa itu kan. Via chat, itu kemudian ya, lanjutannya. Via chat ia berkata ingin bertemu, meminta jawaban atas perasaan yang telah ia sampaikan kala itu. Tanggal 1 Maret usai tryout ya, jawabku. Oke, dia janji dia akan ngasih tahu jawaban dari perasaannya dia tanggal 1 Maret setelah tryout. Tanggal 1 Maret 2020 di sekolahan lama. Aku belum mengerti konsep kholwat dan ikhtilat. Jadi buat yang gak tahu, kholwat atau ikhtilat itu adalah campur baur laki-laki perempuan berdua-duaan, ataupun campur baur laki-laki perempuan kayak di mungkin kita kumpul-kumpul nongkrong-nongkrong cowok cewek campur. Nah itu kholwat, itu ikhtilat ya. Aku pikir selama ini aku tidak memiliki status pacaran dan tak bersentuhan kulit, ya gak mengapa. Sekalipun aku berduaan dengan dia, ya kan nggak apa-apa. Yang penting kan nggak bersentuhan ataupun nggak ada status pacaran gitu. Sebenarnya ada hal yang membuatku berbunga lebih dari sekedar berjalan berdua di bawah gerimis. Apa itu? Tapi sepertinya tak perlu kuceritakan. Ya, gantung dong. Nggak usah di gitu dong. Malah gantung kan. Sebenarnya ada hal yang membuatku berbunga lebih dari sekedar berjalan berdua di bawah gerimis. Itu kan berjalan berdua di bawah gerimis itu kan sesuatu yang romantis banget. Tapi apa? Dan dia katanya tapi sepertinya tak perlu aku ceritakan. Kenapa aku ceritakan? Gak usah di-mention kalau gitu dong. Biarlah aku dan dia manusia yang tahu kejadian itu. Aduh, apa ini? Kan jadi suuzon dong saya. Gimana sih? Apa mungkin berjalan berdua di bawah hujan badai ya? Seperti yang kujanjikan, aku menjawab perasaannya. Kalian pasti tahu jawabannya. Iyalah pasti. Ya, nggak mungkin enggak. Aku ingin menjadi uktimu. Awalnya aku sangat yakin tidak akan terperdaya dengan perasaan ini. Selamat malam Sajang Nim. Semangat selalu Sajang Nim. Semangat selalu Kang Salak SM Entertainment. Kapan kamu jualan yang lain? Hanya salak saja. Salak terus ya. Makasih ya. Sudah memberikan sebagian keuntungan penjualan salakmu kepada saya. Nah, dibilang ya, awalnya aku yakin tidak akan terperdaya dengan perasaan ini. Tidak setiap waktu ingin dekat, ingin chat. Aku pikir aku bisalah mengelola hati dan prioritas. Artinya, katanya mencintai sewajarnya, kataku. Oke, jadi kayaknya mungkin walaupun berstatus pacaran, tapi nggak akan sampai ke bawah kemana-mana gitu kan. Ternyata salah. Semakin lama, perasaan ini semakin tak terkontrol. Makasih Radiansyah. Mulai muncul kata-kata rindu dan kata-kata lain yang ingin selalu kuhindari. Oh my god. Ya bener lah. Ya gak mungkin dong orang. Gak mungkin lah. Cinta tapi tidak memiliki itu gak, itu konsep bullshit ya. Gak mungkin orang tuh mau mencintai tapi gak memiliki. Pasti kalau udah mencintai itu pengen dia itu ada di
milik kita, ya nggak mungkin nggak. Itu emang konsepnya, bahkan dalam Islam juga begitu ya. Aneh kalau bilangnya cinta tapi nggak pengen memiliki gitu. Memang itu konsepnya ya. April 2020, Mama mengetahui hubungan kami. Oh my god. Mama, kita lihat ya respon mamanya ya. Hal itu sudah sering terjadi dalam hidupku. Kalimat mama yang melekat di hatiku adalah, percuma kamu sholat, puasa, beribadah tapi masih dekat sama cowok. Bisa-bisa semua ibadahmu tuh gak diterima. Percuma. Mama pasti bikin sakit hati banget ya. Ya gitu lah. Dan betapa bodohnya aku, bukan memikirkan diriku sendiri, malah memikirkan dia. Apa karena aku ibadahnya akan tertolak? Jadi dia ketika mamahnya ngomong gitu, dia malah mikir, jangan-jangan gara-gara aku ibadah dia tertolak. I'm a feeling like a psycho. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Itu tuh cewek tuh, makanya aku tuh ingin memaki 1000 kali ke cowok-cowok yang manfaatin cewek-cewek itu. Jahat banget. Karena cewek itu sebodoh ini, ngerti gak? Tanda kutip ya. Mereka tuh sepolos ini, jahat banget kalian tuh mainin perasaannya. Karena sumpah aku tuh paling benci sama ada adegan cowok nyelingkuin cewek, atau misalkan cowok mainin cewek. Bangke, memang bangsat cowok kayak gitu ya. Karena kebayangin kayak gini, dia tuh kayak gini, perempuan tuh kayak gini, geng. Ya Allah, sedih banget ya Allah. Aku merasa semua hubungan ini salah, kedekatan kami ini salah. Seharusnya bukan seperti ini caranya. Ku sampaikan semua iklan. Welcome back Sajang Nim. Sobat Hago, hai. Hago lagi tidur ya. Doain ya, Hago lagi rewel mulu nih. Gitu ya. Memang tadi ya, ku sampaikan semua kegelisahanku dan keinginanku untuk mengakhiri hubungan ini. Dia tak setuju, tapi dia mau. Oke, lega, itulah yang kurasakan. Meski harus menangis di pojokan kamar. Saya sepertinya tahu sekali cerita ini. Beberapa teman saya juga menceritakan hal yang sama, ya. Dan aku yakin cowok itu juga sedang menangis di pojokan kamar kok. Percayalah. Kalau emang dia bener juga suka ya sama lu ya. Iya kan dia yang nembak duluan sih ya. Ya kayak gitu. Hingga beberapa pekan kemudian aku menyadari bahwa perasaan lega itu bukan karena hubungan kita berakhir. Aku membuka DM darinya. Ya, dia menghubungiku kembali. Seuntai paragraf dengan perasaan senang karena ia paham dengan apa yang ku maksud, namun juga bercampur gelisah. Mungkin perasaanku tahu akan ada kalimat yang membuatku kecewa. Ya, perasaannya sudah tak sama lagi. Bentar, gimana? Seuntai paragraf ku baca dengan perasaan senang karena ia paham dengan apa yang ku maksud, namun juga bercampur gelisah. Mungkin perasaanku tahu akan ada kalimat yang membuatku kecewa. Ya, perasaannya sudah tidak sama lagi. Oke, baiklah. Ternyata aku lega, bukan karena hubungan kita berakhir, tapi karena aku bukan berharap kepadanya. Oke. Tapi aku bukan berharap kepadanya. Nyanya ini huruf besar ya. Kepadanya, kepada Tuhan ya. Tapi kepada makhluknya. Jadi karena aku mengakhiri hubungan bukan karena Tuhan tapi karena makhluknya. Oh gitu. Jadi dia sadar akhirnya dia mengakhiri ini tuh karena manusia, bukan karena Tuhan gitu. Jadi dia tuh putusin cowoknya karena mungkin karena mamanya, kayaknya sih karena mamanya gitu. Bukan karena tulus, karena dia mau menyadari bahwa perbuatan dia tuh salah di mata Tuhan kayak gitu. Sejak saat itu aku berjanji kepada diriku sendiri untuk berubah. Alhamdulillah. Ramadan 1442. Kemarin dong ya. Aku unfollow dan unsubscribe semua akun-akun yang men-trigger perasaanku. Bagus. Ini ikhtiar ya. Aku kenal Sajang Nim, Pak Wali Kota, Pak Walkot katanya. Rizko, kamu mau nonton ini? Iya. Bang Hawa, King, Yuk Ngaji, Ustadz Felix, Hijab Alila, dan akun-akun lain yang mengajakku berlari ke arah yang lebih baik. Sekarang aku tahu arti cinta yang sebenarnya, mencintai seluruh umat muslim karena Allah. Dan aku ingin masuk surga bersama mereka.
adalah sekarang aku tahu bahwa mencintai seluruh umat muslim karena Allah dan ingin masuk surga bersama mereka adalah perasaan cinta terbesar yang pernah aku rasakan. Mungkin abang-abang, kakak-kakak, para asatis tidak mengenal aku, tapi sungguh aku merasa dekat dengan kalian semua. Berharap menjadi salah satu orang yang kalian selamatkan di akhirat nanti jika Rasulullah tak sudi menyelamatkanku karena semua dosa yang aku bawa. Itu ceritanya dari sahabat kita malam hari ini. Masya Allah, bagus banget ceritanya ya. Dan aduh, ya enggak lah, sama-sama ya, sama-sama kami juga, semua teman-teman juga saling berharap untuk forum kebaikan kayak gini, 227 orang yang hadir malam hari ini tuh juga saling bisa saling menyelamatkan nanti di akhiratnya. Jadi nggak berarti kami yang di depan layar lebih baik daripada teman-teman yang ada di live chat kayak gini, enggak. Ya saling, kita nggak pernah tahu ibadah orang, tapi intinya kalau kita merasa bersaudara dalam saling mencintai dengan sesama muslim yang taat, insya Allah nanti juga akan saling berkumpul di akhirat nanti gitu. Dan insya Allah Rasulullah pasti mau nyelamatin kita kok. Sebelah Koko baru coba udah ngangenin. Set lagi ada promo www.sebelahkoko.com. Saya tahu ini siapa ya, Alfian ya. Sudahlah, kamu kenapa kamu mengendorse ada iklan Sebelah Koko dong? Ya boleh lah. Sebelah Koko, nih, Anda mau nggak Sebelah Koko itu di sini loh, di sini, dipajang di sini loh. Nah kalau mau langsung saja, jangan malu-malu ya. Aku perlu samperin ke rumah. Ini rumah sebelahan doang ini, kenapa? Nggak perlu gitu ya, langsung nggak Sebelah Kokonya ya. Tapi yang di sini satu, yang dipajang, yang di lemari saya tolong diisi penuh ya, Sebelah Kokonya. Ya ampun ya. Jadi gitu. Makasih ya. Oke, ini. Oh bener, dia nyebut kok. Kalau curhatan ini beneran mau dibuat konten, jangan sebut namaku ya. Oke. Alhamdulillah aku gak nyebut namanya, aku takut. Oh dia anak pondok. Iya. Oh gak apa-apa. Ya itu pelajaran ya teman-teman ya. Jadi aku sampai pernah bilang dulu ya, waktu itu ada seorang teman, dia punya adik perempuan. Dia punya adik perempuan dan dia bilang ke aku khawatir sama adikku karena dia di lokasi pekerjaannya itu banyak cowok-cowok gak bener. Nah terus kan si adiknya ini bilang, aku kan bisa ngontrol perasaanku, aku gak mungkin jatuh cinta kepada orang yang gak bener gitu. Tapi ya kita tahu bahwa itu tuh gak bisa gitu, karena cinta itu muncul dari seringnya bersama. Bahkan ini jarang bersama aja, sekali kena 2 kata, 4 kata, 5 kata langsung bisa jatuh cinta. Perempuan itu memang selembut itu hatinya dan mudah jatuh cinta. Makanya kita memang gak bisa ngontrol saat sudah jatuh cinta. Memang berat, pasti susah banget. Dan aku tahu betapa nangis-nangisnya kamu pasti ya, si teman kita ini. Makanya sebelum kita jatuh cinta, kita bisa memilih kok kita mau jatuh cinta kepada orang yang mana. Artinya kita bisa memilih untuk tidak dekat-dekat dengan laki-laki sebelum kita siap untuk menikah gitu. Maksudnya saat udah siap menikah kan kita akan benar-benar serius nyari. Kalau memang belum mau nikah, jangan deket-deket, jangan cari-cari, karena nggak mungkin perasaan itu nggak kemain gitu, nggak mungkin perasaan itu nggak kemakan, pasti perasaan itu kemakan. Jangan cari-cari, karena gini, itu berarti kita mencari tangis-tangisan kita sendiri. Kalau kita udah deket-deket sama cowok atau lawan jenis, itu pasti ujung-ujungnya akan muncul minimal rasa nyaman dan minimal rasa sedih saat kehilangan. Karena aku udah bilang, kalau kita tuh sudah muncul rasa itu, padahal dia ini bukan siapa-siapa kita, akan nunggu waktu aja sampai dia tuh benar-benar pergi dari kehidupan kita. Entah dia ninggalin kita atau mungkin dengan baik-baik saja caranya, tapi tetap pasti nyakitin. Dan itu kita sedang menggali, ngerti gak sih kalian tuh sedang menggali apa ya, kayak kuburan sendiri ya. Berarti kayak lagi nyari-nyari masalah sendiri gitu. Ya gitu. Jadi kalau bisa jangan mainin hati, karena perempuan tuh paling lembut hatinya, sayang, kasihan gitu. Aku tuh kasihan ke perempuan, karena percayalah laki-laki tuh nggak sesedih-sedihnya cowok. Dia tuh menurutku ya, dia tuh minimal nggak pantas sedih. Ya gue tuh ngerasa cowok tuh gitu. Gue pribadi juga, gue kayak tadi gue cerita kan, gue juga pasti nangis. Cuman cowok itu akan, menurut gue akan punya sedikit lebih lebih banyak kemudahan untuk dia hidup ke depannya setelah melakukan kesalahan daripada perempuan gitu. Kayak gitu. Kalau perempuan itu
kasihan gitu kalau udah salah jalan itu jejaknya banyak gitu. Jejaknya banyak, kasihan deh. Jadi janganlah kalau bisa ya. Kayak gitu. Wah, ceritanya luar biasa, Pak. Ya udah deh, sambil ini cerita hari ini ya, nanti besok kita bacain lagi. Ada banyak kok ceritanya. Yang mau ngirim cerita bisa banget ya. Kirimnya kemana? Mau di share di sini apa di grup Babo Gongbang aja? Di grup Babo aja ya. Nanti tolong admin bantuin ya untuk share ke Babo Gongbang. Sekarang kita masuk AMA. Yuk, aku mau nanya-nanya ke teman-teman semuanya ya. Udah join jadi membership belum? Dapatkan akses menonton live Babo Gongbang sebulan sekali. Konten vlog yang diupload khusus untuk member, juga badge dan emoji yang bisa kamu pakai saat live chat dan berkomentar. Kamu jadi membership Babo Cinggu sekarang yuk.